rahasia dalam bahasa Indonesia. Nah, di buku ini sebenarnya kalau tadi ya sempat disinggung mengenai cerita Aladin dan jin, ini dia mengambil semacam perumpamaan ya, bukan kemudian kita akhirnya meminta pada jin, tapi analoginya begitu. Jadi bahwa kehidupan itu seperti halnya Aladin yang menemukan bola lampu ya, terus kemudian lampu yang kemudian dia gosok-gosok keluar jinnya. Nah, semesta itu ibarat seperti itu gitu. Ya, gitu ya. Tapi menarik sih cerita Aladin itu. Keren. Banyak hal yang bisa kita ungkap dari cerita itu. Sebenarnya hidup itu bukan bergantung ya, tetapi bagaimana kemudian kita mempercayai pada keinginan dan percaya pada bahwa segala sesuatu itu sudah ada dan untuk kita. Persoalannya kadangkala kita itu selalu ngerasa segala sesuatunya nggak ada, ya nggak sih? Nah, disitulah persoalannya. Akhirnya kita selalu menarik keadaan tidak ada itu, ketiadaan itu dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita ngerasa nggak memiliki apa-apa, padahal ada semuanya. Nah, di situ. Baik, kita lanjut lagi pembacaannya dari buku ini. Kita menuju ke pernyataan Dr. John Fidel. Semesta akan mulai menyusun ulang dirinya dan mewujudkannya bagi Anda. Jack Canfield mengatakan, sebagian besar dari kita tidak pernah membiarkan diri menginginkan apa yang sungguh-sungguh kita inginkan karena kita tidak dapat melihat bagaimana keinginan itu terwujud. Sementara itu, Bob Proctor mengatakan, jika Anda melakukan sebuah penelitian kecil, akan menjadi nyata bahwa setiap orang yang pernah mencapai sesuatu tidaklah mengetahui bagaimana mereka akan melakukannya. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan berhasil melaksanakannya. Dr. J. Fidel bilang, Anda tidak perlu tahu bagaimana akan terjadinya. Anda tidak perlu tahu bagaimana semesta akan menyusun ulang dirinya. Nah, ini menarik. Kalau dari pernyataan-pernyataan ini kita jadi akhirnya gini ya, seolah-olah kehidupan itu serba kebetulan. Apa yang kita terima, apa yang ada di hadapan kita, yang sebenarnya itu adalah wujud dari keinginan kita yang mungkin terpendam di alam bawah sadar kita. Ternyata aku bisa ya, aku dapat ini ya. Nah, itu dia. Padahal barangkali itu adalah keinginan yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita yang tidak pernah kita recall. Padahal kalau kita recall dan kita menyadari ada keinginan itu, ya, tapi itulah keajaiban di alam semesta. Dalam kehidupan kita itu selalu ada keajaiban. Kehidupan itu sendiri keajaiban. Nah, bagaimana itu akan terjadi? Bagaimana semesta akan mendatangkannya bagi Anda? Bukanlah masalah atau pekerjaan Anda. Biarkan semesta melakukannya bagi Anda. Jika Anda berusaha mengetahui bagaimana itu akan terjadi, Anda memancarkan frekuensi kurangnya keyakinan. Anda tidak percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Anda pikir Anda sendiri yang harus melakukannya, dan Anda tidak percaya bahwa semesta akan melakukannya bagi Anda. Caranya bukanlah bagian Anda di dalam proses penciptaan ini. Bob Proctor mengatakan Anda tidak akan tahu bagaimana caranya. Hal itu hanya akan ditunjukkan kepada Anda. Anda hanya akan menarik jalannya. Sementara Lisa Nichols berkata, di sebagian besar waktu, ketika kita tidak melihat hal-hal yang telah kita minta, kita menjadi frustrasi. Ketika kita kecewa dan kita mulai meragu. Keraguan akan mendatangkan perasaan kecewa. Singkirkan keraguan itu. Kenali perasaan itu dan gantikan dengan perasaan iman yang tak tergoyahkan. Saya tahu
bahwa keinginan saya sedang menuju ke sini. Lalu langkah ketiga adalah menerima. Lisa Nichols mengatakan, langkah ketiga, langkah terakhir di dalam proses adalah menerima. Mulailah merasa senang tentangnya. Rasakan seperti apa yang akan Anda rasakan ketika keinginan itu tiba. Rasakan sekarang juga. Marcy Skimov berkata, dan dalam proses ini sangatlah penting untuk merasa baik, merasa bahagia. Karena ketika Anda merasa baik, Anda menempatkan diri pada frekuensi yang Anda inginkan. Michael Bernard Beckwith mengatakan, ini adalah semesta perasaan. Jika Anda hanya mempercayai sesuatu secara intelektual, tetapi Anda tidak merasakan perasaan yang ada di baliknya, Anda tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Jadi, Anda harus merasakannya. Minta satu kali, percaya Anda sudah menerimanya. Lalu, yang harus Anda lakukan untuk menerima adalah merasa baik. Ketika Anda merasa baik, Anda berada dalam frekuensi menerima. Anda berada pada frekuensi di mana semua hal baik mendatangi Anda, dan Anda akan menerima apa yang Anda minta. Anda tidak mungkin meminta sesuatu kecuali jika hal itu akan membuat Anda merasa baik ketika menerimanya. Bukan begitu? Jadi, tempatkan diri Anda pada frekuensi perasaan baik, dan Anda akan menerimanya. Cara kilat untuk menempatkan Anda pada frekuensi itu adalah berkata, saat ini saya sedang menerima. Saat ini saya sedang menerima semua yang baik dalam hidup saya. Saat ini saya sedang menerima. Isi dengan hasrat Anda sekarang juga. Titik-titik tadi. Dan rasakan. Rasakan seakan-akan Anda telah menerimanya. Seorang teman baik saya, Mercy, adalah salah satu pewujud terbesar yang pernah saya lihat. Dan ia merasakan segala sesuatu. Ia merasakan seperti apa rasanya memiliki apa yang ia minta. Ia merasakan segala sesuatu sehingga terwujud. Ia tidak mengkhawatirkan bagaimana caranya, kapan atau di mana. Ia hanya merasakannya dan kemudian keinginannya terwujud. Jadi, merasa baiklah saat ini. Bob Proctor mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bob Dale mengatakan, hukum tarik-menarik, kajian dan praktik hukum tarik-menarik hanya menggambarkan apa yang akan membantu Anda membangun perasaan memilikinya pada saat kini. Pergilah untuk mencoba mengemudikan mobil itu. Pergilah untuk mencari rumah itu. Masuki rumah itu. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan untuk membangun perasaan memilikinya pada saat kini. Dan ingat-ingatlah perasaan itu. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk mencapainya, benar-benar akan membantu Anda
menariknya kepada Anda. Ya, ketika Anda merasa seakan-akan Anda memilikinya sekarang, dan perasaan itu begitu nyata seperti Anda sudah memilikinya, Anda sedang percaya bahwa Anda sudah menerimanya, dan Anda akan menerimanya. Bob Dale mengatakan, mungkin saja ketika Anda bangun, apa yang Anda inginkan ada di sana. Keinginan Anda sudah terwujud. Atau mungkin Anda mendapat ide yang bagus tentang tindakan yang akan dilakukan. Jelas, Anda tidak boleh berkata, baiklah, saya bisa melakukannya dengan cara ini, tetapi saya akan sangat tidak menyukainya. Jika demikian, Anda tidak berada di jalan yang tepat. Kadang-kadang akan diperlukan tindakan, tetapi jika Anda sungguh-sungguh melakukannya selaras dengan apa yang diupayakan, semesta bagi Anda akan merasakan gembira. Anda akan merasa sangat hidup. Waktu akan berhenti. Anda dapat melakukan ini sepanjang hari. Tindakan adalah kata yang bagi beberapa orang bisa berarti kerja, tetapi tindakan yang terilhami sama sekali tidak akan terasa sebagai pekerjaan. Perbedaan antara tindakan yang terilhami dan tindakan biasa adalah tindakan yang terilhami adalah ketika Anda bertindak untuk menerima. Jika Anda bertindak untuk berusaha untuk membuatnya terwujud, Anda sudah tergelincir ke belakang. Tindakan yang terilhami akan ringan dan terasa menyenangkan karena Anda berada di dalam frekuensi menerima. Bayangkan hidup seperti sebuah sungai yang bergerak cepat. Ketika Anda bertindak untuk mewujudkan sesuatu, ini akan terasa seperti berjalan melawan arus. Ini akan terasa berat dan seperti perjuangan keras. Ketika Anda bertindak untuk menerima dari semesta, Anda akan merasa seakan-akan mengalir bersama arus sungai. Ini akan terasa ringan. Inilah perasaan dari tindakan yang terilhami, berada dalam aliran semesta dan kehidupan. Kadang-kadang Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah menggunakan tindakan sampai sesudah Anda menerima karena tindakan itu terasa begitu enak. Pada saat itu, Anda akan menengok ke belakang dan melihat keajaiban bagaimana semesta telah menggendong Anda ke apa yang Anda inginkan, serta membawa keinginan Anda kepada Anda. Dr. Jay Vitale berkata, semesta menyukai kecepatan. Jangan menunda, jangan menebak-nebak, jangan ragu. Ketika ada kesempatan, ada dorongan, ada percikan naluriah dari dalam diri, bertindaklah. Itulah tugas Anda, dan hanya itu yang perlu Anda lakukan. Ya, percayai naluri Anda. Naluri adalah semesta yang mengilhami Anda. Naluri adalah semesta yang berkomunikasi dengan Anda yang berada di frekuensi menerima. Jika Anda mendapatkan perasaan naluriah atau intuitif, ikutilah dan Anda akan menemukan bahwa semesta menggerakkan Anda secara magnetis untuk menerima apa yang Anda minta. Bob Proctor mengatakan, Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan. Jika yang Anda butuhkan adalah uang, Anda akan menariknya. Jika yang Anda butuhkan adalah orang, Anda akan menariknya. Jika yang Anda butuhkan adalah sebuah buku tertentu, Anda akan menariknya. Anda harus memberi perhatian pada apa yang
ingin Anda tarik ke diri Anda. Ketika Anda memelihara gambaran dari apa yang Anda inginkan, Anda akan tertarik kepada sesuatu dan sesuatu itu akan tertarik kepada Anda. Tetapi sebenarnya gambaran-gambaran itu akan bergerak memasuki realitas fisik bersama dan melalui Anda. Dan ini terjadi menurut hukum tarik-menarik. Ya, ingatlah bahwa Anda adalah magnet yang menarik segala sesuatu kepada Anda. Ketika apa yang Anda inginkan sudah diperjelas dalam benak Anda telah menjadi sebuah magnet yang menarik segala sesuatu kepada Anda dan sebaliknya. Segala sesuatu yang Anda inginkan akan tertarik ke arah magnet, yaitu diri Anda. Semakin Anda mempraktikkan dan mulai melihat hukum tarik-menarik mendatangkan segala sesuatu yang Anda inginkan kepada Anda menjadi magnet yang semakin kuat karena Anda akan menambahkan kekuatan iman, keyakinan, dan pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi di Serbuk Senin Berbuku. Masih bersama saya, Ribut Awandi, sampai pukul 9 malam nanti.